Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saka Naswa. Saya dari kampus YIN Syekh Nurjati Cirebon. Saya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah atau PGMI. Saya dari kelas PGMI 3D. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UTS pembelajaran atau mata kuliah tematik. Sebelumnya saya itu absen 20 dan nomor NIM saya itu 2281070124. Baik, langsung saja saya akan mulai ke pertanyaan yang pertama. Sebelumnya saya sudah tulis di lembar folio. Pertanyaan yang pertama yaitu perencanaan dan pengembangan kurikulum yang harus dilakukan oleh guru. Saya akan bahas pertama yang perencanaan dulu. Yang pertama, ada menganalisis capaian pembelajaran untuk menyusun tujuan pembelajaran dan alur pembelajaran. Yang kedua, perencanaan dan pelaksanakan asesmen diagnostik ini bertujuan untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan dan peserta didik. Hasilnya digunakan sebagai rujukan atau sebagai patokan dalam perencanaan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga itu ada mengembangkan modul ajar bertujuan untuk mengembangkan perangkat atau media ajar yang memandu peserta didik melaksanakan pembelajaran. Jadi untuk meningkatkan alat bantu dalam pembelajarannya. Kemudian yang keempat ada penyesuaian pembelajaran dengan tahapan capaian dan karakteristik peserta didik. Dalam hal ini, pendidik harus bisa menyesuaikan proses pembelajaran, menyesuaikan produk hasil belajar, dan mengondisikan lingkungan belajar. Jadi, dalam hal ini, sang guru itu harus bisa lebih kreatif lagi dalam lingkungan belajar, produk hasil belajar, dan kemudian penyesuaian proses pembelajaran. Yang kelima ada perencanaan, pelaksanaan dan pengolahan asesmen formatif dan sumatif. Yang keenam ada pelaporan kemajuan belajar melibatkan orang tua peserta didik, pendidik, dan peserta didik tersebut. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir ada evaluasi pembelajaran dan asesmen terhadap modul ajar, lalu mengidentifikasikan yang berhasil atau tidak, lalu disempurnakan. Jadi dalam evaluasi pembelajaran ini, si modul pembelajaran ini itu diidentifikasi mana yang berhasil dipakai ataupun tidak, kemudian disempurnakan lagi. Dan ada poin B, pengembangan kurikulum yang harus dilakukan guru. Ini saya ambil dari Aritz Lewy ya. Yang pertama ada merumuskan tujuan dari penerapan suatu kurikulum. Jadi tujuannya itu dicari dulu atau dirumuskan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua perencanaan kurikulum atau menyusun rencana kurikulum. Ini mulai dari silabus hingga RPP. Kemudian yang ketiga ada uji coba rencana kurikulum di beberapa sekolah atau di beberapa tempat. Ini bertujuan untuk mengukur tingkat kesempurnaan dari si kurikulum tersebut. Ya, sehingga nanti bisa dicek kekurangan ataupun kelebihannya. Kemudian yang keempat uji lapangan. Ini sama sebenarnya dengan uji coba rencana kurikulum tadi poin yang ketiga, cuman ini cakupannya lebih luas. Kemudian yang kelima implementasi atau penerapan kurikulum. Ketika sudah disempurnakan, kurikulum kembali diterapkan. Oke, saya akan bahas poin yang kedua atau soal yang kedua itu ada 4 landasan pembelajaran tematik. Ini menurut bahasa saya ya. Ini sudah saya tulis semua di sini. Yang pertama adalah landasan filosofis. Dalam landasan filosofis ini pembelajaran tematik itu menggunakan 3 aliran filsafat atau didasari 3 aliran filsafat. Seperti progresivisme, konstruktivisme, dan humanisme. Implikasinya aliran progresivisme itu menerapkan pada kreativitas siswa atau menekan pada kreativitas siswa dan memperhatikan pengalaman siswa. Kemudian dalam proses belajar siswa harus memecahkan permasalahannya sendiri. Jadi dalam progresivisme ini benar-benar ditekankan kepada siswanya sendiri, tidak dari gurunya. Kemudian dalam aliran konstruktivisme, materi pembelajaran dihubungkan dengan pengalaman siswa. Dengan pengetahuan ini, aliran ini percaya bahwa pengetahuan diinterpretasikan oleh siswa itu sendiri. Jadi dalam konstruktivisme ini menggunakan pengalaman pribadi ataupun pengalaman orang yang dilihat, didengar, ataupun diceritakan kembali. Kemudian teori dari atau aliran dari humanisme menilai siswa dari keunikannya masing-masing. Teori ini percaya bahwa siswa atau manusia itu punya keunikannya masing-masing, punya karakteristiknya masing-masing, maka yang dinilai dalam humanisme ini adalah keunikannya.
Kemudian yang kedua adalah landasan psikologis. Landasan ini sangat diperlukan dalam menentukan materi dari pembelajaran tematik karena landasan ini berguna pada penyampaian materi kepada siswa dan bagaimana siswa harus mempelajarinya. Dalam hal ini diterapkan siswa lebih dewasa, baik dari segi fisik, dari segi mental, moral, dan sosial. Jadi landasan psikologis ini sangat berguna untuk guru dalam menjelaskan materi dan penerimaannya dalam siswanya. Kemudian yang ketiga adalah landasan yuridis. Landasan ini berkaitan dengan peraturan pemerintah dalam Undang-Undang Dasar Nomor 23 Tahun 2002 di Pasal 9, yaitu tentang perlindungan anak bahwa setiap anak itu berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Artinya bahwa siswa atau peserta didik memiliki kebebasan untuk berkembang dengan dibantu oleh pendidik nih, agar si pendidik ini mampu menempatkan siswa kepada minat dan bakatnya yang ia sudah miliki, agar siswa ini merasa nyaman dengan kegiatan sehari-harinya atau kegiatan belajarnya. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah landasan sosial budaya. Pada landasan ini perlu juga dalam pelaksanaan pembelajaran tematik karena landasan ini mengandung nilai yang sesuai dengan masyarakat. Dan pada landasan ini keberhasilan ditentukan oleh pengaruh dari proses pembelajaran lingkungan bermasyarakat. Karena adanya berbagai karakteristik dan budaya yang berbeda, oleh karena itu ini menjadi acuan keberhasilannya pembelajaran tematik pada landasan sosial budaya ini. Dalam landasan ini juga memerlukan landasan IPTEK karena kita kan di landasan sosial budaya ini kan bermasyarakat ya. Karena tidak mungkin kita tidak mengikuti perkembangan zaman, makanya kita memerlukan adanya IPTEK untuk mengikuti atau menyesuaikan perkembangan zaman. Baik, dilanjut ada jawaban atau soal dari yang ketiga, yaitu karakteristik pembelajaran tematik dan contohnya. Ini menurut saya ya, karakteristik pembelajaran tematik menurut saya, pembelajaran tematik ini cukup unik dari pembelajaran lainnya karena di dalam pembelajaran ini dilakukan dengan menitik beratkan pada siswa atau berpusat pada siswa, yang dimana menjadi sebuah experience atau pengalaman baru bagi siswa. Kemudian dalam pembelajaran tematik juga mata pelajaran ini disajikan atau dipaparkan dengan berbagai konsep dari mata pelajaran lain yang bersifat fleksibel, artinya bisa digabungkan dari pelajaran apapun dan berapapun jumlahnya yang masih sesuai atau yang masih sama dengan materi yang dituju. Kemudian dari pembelajaran tematik ini membantu mengembangkan keterampilan sosial dengan cara belajar sambil bermain. Itu yang saya bisa tangkap. Dan yang ke poin B itu contohnya ya, contoh implementasinya dari pembelajaran tematik ini atau karakteristiknya. Contoh dalam mengembangkan keterampilan sosial siswa yaitu kerjasama dalam belajar atau berkelompok, kemudian saling berkomunikasi atau berdiskusi, dan contoh dari memberikan pengalaman atau menitik beratkan pada siswa yaitu saat kegiatan belajar masalah dari materi atau inti materinya ini sesuai dengan lingkungan yang sering ditemui oleh siswa. Oleh karena itu siswa akan bisa mudah untuk menyelesaikan masalah yang ada di materi ini. Ya, itu untuk melatih dan meningkatkan keterampilan berpikir siswa. Kemudian yang keempat, itu ada rencana pembelajaran tematik terpadu atau RPP ya, yang saya buat dari kelas 3, temanya itu peristiwa alam, kemudian subtemanya gempa bumi, mata pelajarannya bahasa Indonesia, matematika, dan IPA. Yang tadi saya sudah jelaskan bahwa karakteristik tematik tersendiri itu fleksibel, jadi ini gabungan dari 3 mata pelajaran, yaitu Indonesia, matematika, dan IPA. Waktunya itu 6 kali 35 menit. Baik, kita masuk ke kompetensi dasar ya. Kompetensi dasar ini memberikan tanggapan sederhana tentang cerita pengalaman teman yang didengarnya, terus kemudian menceritakan kembali yang pernah dialami, dilihat atau didengar oleh siswa tersebut, menjawab atau mengajukan pertanyaan isi teks yang agak panjang ya, sekitar 15-200 kata yang dibaca secara intensif. Kemudian mendeskripsikan kenampakan atau permukaan bumi di lingkungan. Jadi si guru ini mendeskripsikan bumi di permukaannya seperti apa. Kemudian mengidentifikasi berbagai jenis dan besarnya sudut. Karena dari 3 pelajaran otomatis dari kompetensi dasar saja pun sudah terbagi menjadi 3 atau bisa digabungkan menjadi 3. Indikator dan tujuan pembelajarannya itu ada mendengarkan cerita pengalaman teman, menanggapi cerita pengalaman teman dengan bertanya, mengkritik atau menyaran atau memberikan pendapat, kemudian bercerita tentang peristiwa yang pernah dialami diri sendiri dengan kalimat dan pilihan kata yang tepat. Kemudian menjawab pertanyaan sesuai isi teks, mengajukan pertanyaan sesuai isi teks, menentukan sudut dari sebuah bangun, mengurutkan besar sudut menurut ukurannya, mengidentifikasi berbagai bentuk permukaan bumi, menjelaskan melalui pengamatan model bahwa sebagian permukaan bumi terdiri atas air. Nah, materi pokoknya ini ada 4. Yang pertama ada mendengarkan cerita teman dan menanggapi, kemudian menyimak bacaan, menentukan sudut pada benda, mengenal permukaan bumi. Ini adalah langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama
tahapan pemanasan pembelajaran. Atau biasanya kalau di awal itu kan sebelum memulai ya, kita ada yang namanya pemanasan pembelajaran seperti guru membimbing doa bersama, kemudian salam, mengecek kesiapan siswa, melakukan apresiasi, atau menjelaskan sedikit tentang tema atau subtema yang akan mau dibahas hari ini. Itu fokusnya untuk apa? Fokusnya untuk pemberian motivasi belajar siswa supaya siswa tuh bisa tahu, oh ini yang akan kita bahas hari ini. Jadi tidak tidak kaget pada saat nanti sudah belajarnya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ini ada tahapan inti. Yang pertama ada pengajuan masalah. Guru meminta siswa untuk menanggapi tentang penjelasan yang sudah dijelaskan oleh guru tadi, kemudian mengajak siswa untuk bertanya, berpendapat, dan mengkritik. Ini ada dalam pelajaran bahasa Indonesia ya. Kemudian selanjutnya guru memperlihatkan gambar akibat gempa atau video akibat gempa dan menghubungkan sudut dari sebuah bangun. Ya, ini pelajaran matematika. Kemudian guru membaca teks tentang kenampakan permukaan bumi akibat gempa. Siswa diminta menyimak melalui pengamatan dengan global. Jadi guru ini menggunakan alat bantu dari global atau menggunakan global untuk menjelaskan bahwa permukaan bumi ini terdiri dari air ya, sebagian besarnya. Ini pelajaran IPA. Kemudian guru membagi siswa menjadi 5 orang per kelompoknya untuk menyelesaikan lembar kerja siswa. Nah, ini berfokus untuk apa? Untuk melakukan tanggung jawab, membuka kesempatan kepada siswa untuk berpendapat, untuk berdiskusi, untuk bertanya jawab, mengungkapkan perasaannya, menyampaikan materi, tugas, dan memperagakan permainan dan wawancara. Kemudian yang B ya, di tahapan inti ini yang poin B, pencarian informasi. Setelah tadi pengajuan masalah, maka dicarilah pencarian informasi. Siswa berkelompok mencari informasi untuk menyelesaikan masalah. Tadi sudah dibagi kelompoknya menjadi 5 orang ya per kelompok. Kemudian guru membimbing pencarian informasi tersebut dengan memberi contoh seperti caranya berpendapat itu seperti apa, caranya mengumpulkan data seperti apa, dan memilih pendapat yang terbaik dalam kelompok. Kemudian poin yang ketiga, setelah mencari informasi itu diskusi atau pembahasan. Siswa berdiskusi tentang informasi yang didapat lalu mengumpulkan sebagai hasil dari kelompok, lalu guru membahas setiap kelompok-kelompoknya dan mengajak siswa untuk menanggapinya, mengajak siswa untuk bertanya, untuk berpendapat. Intinya dari pembelajaran tematik atau dari tematik terpadu ini itu menitikberatkan pada siswa. Jadi segala sesuatunya itu kepada siswa. Nah, tujuan yang tadi 2 ini, poin B dan poin C ini apa? Untuk pencarian informasi melalui latihan terbimbing dan latihan bebas. Yang kemudian kemampuan bertanya, berpendapat, mengkritik, dan pengambilan keputusan. Yang ketiga ada kesimpulan, atau yang terakhir ada kesimpulan atau penutup ya. Permainan simulasi gempa, biasanya kalau di akhir itu ada games. Dan guru memberikan kesimpulan dan pesan moral terkait materi yang disampaikan terkait gempa tadi. Dan fokusnya itu penyimpulan materi dan pesan moralnya. Kemudian ada sarana dan sumber belajar. Tadi sudah disebutkan, berarti ada buku pelajaran, ada global, ada foto atau video tentang gempa, lembar materi, dan tugas hasil pengembangan. Evaluasi yang terakhir, bentuk evaluasi tugas sekolah yaitu ada di lembar kerja siswa atau di LKS, dan pengamatan selama belajar. Jadi si guru juga bisa mengamati siswa selama belajar, apakah siswa tersebut aktif atau siswa tersebut tidak aktif, apakah siswa tersebut memberikan pendapat atau tidak, dan lain sebagainya. Kemudian terakhir ada jenis penilaian produk dari tes tulis, lisan, dan performansi. Jadi sekian dari jawaban saya. Atas segala kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.